Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tersayang. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1. Anak-anakku, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jikni ilman warazukni fahman. Amin, amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, kita mulai ya pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Siapa nih yang suka membaca dongeng atau mendengarkan dongeng? Tahu tidak arti dongeng itu apa? Dongeng itu cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi dan tidak nyata. Jadi hanya cerita hayalan kita saja ya dongeng itu. Dan ketika membaca dongeng, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Apa saja ya? Yang pertama, ada lafal. Lafal itu pengucapan atau ketika membaca dongeng, kita mengucapkan katanya harus dengan tepat. Kemudian ada intonasi suara. Intonasi itu seperti naik turunnya suara. Contohnya, jika kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya itu datar saja. Tapi, jika diakhiri tanda seru, intonasinya naik, seperti orang yang sedang marah. Jadi, membaca dongeng itu tidak membaca lurus saja, tapi ada naik turun intonasi suaranya. Kemudian ada ekspresi. Nah, kalau kalian nanti diminta membaca dongeng, wajah kalian itu, ekspresi kalian juga harus penuh dengan perasaan. Kalau sedih, mukanya ya harus sedih. Kalau senang, mukanya ya harus senang. Seperti itu ya contoh ekspresi. Yang keempat, ada tanda baca. Nah, jika kalian membaca dongeng dan bertemu tanda koma, maka membacanya itu berhenti sebentar, tarik nafas sebentar. Kemudian dilanjutkan kembali. Tapi kalau kalian sedang membaca dongeng, kemudian di akhir kalimatnya ada tanda titik, maka kalian membacanya berhenti dan agak lama. Kalau tanda koma itu kan berhentinya sebentar. Nah, kalau tanda titik itu berhentinya agak lama, tapi jangan kelamaan ya, lama sedikit. Nah, kemudian dilanjutkan lagi membacanya. Kemudian kalau membaca dongeng itu suaranya jangan bisik-bisik ya, harus keras, harus lantang dan dapat didengar oleh orang lain itu dengan jelas. Di sini Bu Guru akan membacakan dongeng. Nanti dengarkan ya dongeng yang dibacakan Bu Guru. Judulnya Kisah Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki yang senang bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu pun tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. Kemudian laki-laki itu menjawab, "Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku, pohon?" Pohon apel menjawab, "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Anak laki-laki itu pun memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi anak laki-laki itu tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel akhirnya kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu pun datang kembali. Sekarang mereka sudah sama-sama tua. "Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab anak laki-laki yang sudah tua itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel.
Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya, mereka bersama lagi. Nah, itu cerita dari kisah pohon apel yang tulus. Setelah mendengarkan dongeng tadi, silahkan anak-anakku jawab pertanyaan dari Bu Guru ya. Ada 4 soal. 1. Siapa teman pohon apel? Yang kedua, apa kebaikan yang diberikan oleh pohon apel? Yang ketiga, mengapa pohon apel merasa sedih dan kesepian? Dan yang keempat, apa amanat atau pesan dari cerita dongeng pohon apel yang tulus? Silahkan ditulis pertanyaan dan jawabannya di buku tugas. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah selesai belajar hari ini. Tadi sudah mendengarkan dongeng dan sudah tahu apa saja sih yang harus diperhatikan ketika membaca dongeng, dan Bu Guru juga sudah memberikan tugas. Nah, hari ini jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu sebelum bermain. Jangan lupa juga untuk hafalan surat An-Nas, dan kalau bisa di rumah bersama orang tua hafalkan juga perkalian, karena nanti kita belajar matematikanya itu banyak, dan biar kalian perkaliannya juga pintar. Cukup sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.